Ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih ada boleh menikmati kehidupan kita. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai persekutuan anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, baik kita akan memulaikan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di hari ini, hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Enci berharap adik-adik semua bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah sudah bersiap untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Dan Enci undang semua berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Enci undang semua dengan gerakan lagu-lagu, menyanyi, menari, memuji nama Tuhan dengan gerakan yang benar. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Memuji nama Tuhan, menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan, menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan, menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat lagi sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Bapa yang masih mengasihi kehidupan kami. Kami masih ada menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau memuji, menyembah Engkau dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkati, mengurapi hati dan pikiran kami dalam persekutuan ibadah saat ini, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, baik suka maupun duka, Tuhan mengajarkan kepada kita agar tetap bersyukur dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan
Dan sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita angkat lagi sebuah pujian dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, dihina diolok bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Kemuliaan kekayaan, Kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang sangat diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, karena kasih dan anugerah-Mu lah, sehingga pagi hari ini kami masih boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami tertunduk mengaku dosa-dosa kami kepadamu Tuhan. Dalam kehidupan setiap hari, Tuhan pasti melihat bagaimana kami seringkali tidak taat akan perintah-perintah Tuhan. Kami seringkali Tuhan melawan perintah-perintah-Mu, tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa. Banyak kali kami menyakiti hati orang tua kami, bahkan juga adik dan kakak kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menyucikan hati kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu hidup taat dan setia, serta dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman pagi ini, kita angkat dulu sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman.
Dan untuk firman Tuhan saat ini akan dituntun oleh Penatua Geradina Dalending SPD. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, semua duduk yang tenang. Semua sudah pegang Alkitab? Semua sudah pegang Alkitab dan kita buka sama-sama kitab Injil Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sudah? Sudah apa semua? Ya. Orang berdoa dulu, Kang. Ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih beri kesempatan untuk kami baca dan dengar firman. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami semua, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita sekali lagi terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai zaman sekarang. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan video cerita Alkitab. Selamat menyaksikan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri,
kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Shalom, damai di hati. Selalu ada damai, selalu ada sukacita, selalu ada semangat, Kang. Baik itu kepada anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22, dan juga kepada guru-guru sekolah minggu. Torang so ada di minggu ketiga April, dan itu semua karena kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan torang semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di sepanjang bulan April kita masih ada di dalam tema kebangkitan Tuhan Yesus, Kang. Dan di saat ini, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu ditutupi oleh mahkamah agama. Artinya sesuatu kenyataan yang benar-benar terjadi. Dorang nih mau orang banyak mau tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, kalau orang baca dari ayat yang ke-28, bagaimana serdadu-serdadu yang diperintahkan untuk menjaga kubur Tuhan Yesus, bagaimana mereka kembali dan menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Dorang cerita kepada imam-imam kepala tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya adalah benar, bahwa ia telah bangkit. Toh? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat mereka menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tentunya imam-imam kepala ini tidak mau cerita ini tersebar ke seluruh negeri. Makanya mereka mengatakan kepada serdadu-serdadu bahwa mereka harus berbohong. Mereka harus menutupi kenyataan yang ada. Bahkan imam-imam kepala tidak segan-segan memberikan sejumlah uang. Ada DP istilah uang tutup mulut, supaya dorang tidak ceritakan yang sebenarnya. Tetapi mereka harus berbohong bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya dari kubur itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan di saat ini, bahwa sesuatu yang benar-benar terjadi, cepat atau lambat, pasti kebenarannya akan diketahui. Biar dorang mau bilang Tuhan Yesus pemayat,
murid-murid ada pencuri. Tapi kalau orang baca seterusnya, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, berarti kalau dia menampakkan diri, Tuhan Yesus itu nyandak sembunyi-sembunyi, Kang. Atau murid-muridnya ndak pencuri itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Dan itu yang sampai sekarang ini menjadi torang pegangan, menjadi dasar iman kita, bahwa Kristus telah mati, dia bangkit, dan dia hidup. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan kita di saat ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang tidak bisa ditutupi. Berarti hal itu benar-benar terjadi, dan sebagai orang yang percaya, kita harus percaya bahwa betul Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan pesan firman Tuhan yang kedua adalah mengajarkan kepada kita semua, baik sebagai enci-enci, engku-engku, dan adik-adik semua, untuk tidak berbohong. Sebab berbohong itu adalah dosa. Kang, berbohong itu adalah dosa. Sama dengan yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan serdadu-serdadu. Dorang berbohong, dorang badusta. Supaya apa? Supaya dorangnya tidak mau malu. Sebab kalau orang tahu bahwa Kristus benar-benar bangkit, maka orang-orang kepercayaan Pak imam-imam kepala itu akan berkurang. Nah, adik-adik sama dengan adik-adik di rumah. Kalau misalnya adik-adik sobat dusta Pak mama tuh, jangankan mama, sedangkan teman sendiri kalau adik-adik badusta, dorang sunya nak mau percaya. Contoh, wawu so mandi ngana? Oh sudah, padahal biar belum mandi dia bilang so mandi, karena dia takut mau malu kalau dia tidak mandi, paling dapat teman-temanmu ejek. Oh sudah kok kita so mandi, Riki hari ini kita so 5 kali mandi, padahal belum mandi dari pagi. Nah saat teman-teman, dia bilang so 5 kali mandi, siapa pun dia masih bobo suar, Kang. Itu sama dengan contoh tadi. Walaupun mulut ini berbohong, tetapi keadaan atau fakta sebenarnya pasti akan diketahui oleh orang-orang. Mana itu betul, mana itu salah. Tuh, betulnya enggak? Nah, contoh lagi. Ungke, ngana coba sikat gigi? Oh sudah, kita kok pagi kita sikat gigi, siang abis makan kita sikat gigi, malam sebelum tidur kita sikat gigi. DP teman berpikir, siapa dia rajin sikat gigi kon DP gigi lobang. Tuh, bahwa sesuatu yang ditutup-tutupi atau yang merupakan suatu kebohongan, cepat atau lambat pasti akan diketahui dengan apa ya? Yang kelihatan. Paling kan orang mau bilang begini, masa dia bilang rajin sikat gigi? Oh, siapa DP gigi lobang-lobang, so itang-itang lagi. Orang kan semulai ragu, orang pe kepercayaan mulai ragu, bahkan orang berbohong sto dia, Kang. Nah, padahal adik-adik, dia tadi awalnya dia mau memotivasi diri, dia itu tidak mau dipermalukan, Kang, sama dengan imam-imam kepala tadi. Dia tidak mau dipermalukan, makanya dia berbohong. Tetapi akibat dari kebohongan itu sangat besar sekali, yaitu akan hilang kepercayaan. So ndak ada orang mau berteman dengan orang pembohong. Betul atau ndak? Contoh, mama kasih dia duit 5.000 dari rumah. Berbagi dengan PAD 2.500, 2.500. Datang pada PAD, dek, napa mama kasih 1.000 for ngana, kata. Pak kakak dah, mamanya kasih cuma pengana, padahal dia so pegang itu 4.000. Nah adik-adik, contoh seperti itu adalah contoh yang tidak baik, Kang. Tuhan yang tidak suka, sebab berbohong itu adalah dosa. Kepada siapapun kita lakukan itu, sedangkan kepada manusia adalah dosa, Kang. Apalagi for Tuhan, Kang. Misalnya ada ibadah sekolah minggu,
jam 4 sore. Doh, sudah. Dari pagi dia lari-lari ke sana kamari, datang so setengah 4 inci. Saki-saki kuat kita. Ada ba ingus, ada babato. Mar dari pagi dia baku dusu. Dia super bohong pas apa? Pak Enci, deng Pak, Tuhan bilang buka main ngana kita ada kasih sehat-sehat dari pagi ngana bilang serta so sore semua ibadah ngana bilang so Pak ingus, so babato. Enci, kita pe kaki kuat saki. Cuma mau lari dari ibadah. Itu nyanda bagus, Kang. Begitu lagi masalah mau isi derma, biar mama tahu udah kasih 5.000 sampai di ibadah dia cuma kasih 2.000. Teman-teman nih tahu berapa dia ada bawa dari rumah, tetapi yang tahu adalah Tuhan. Dan orang super bohong pas apa? Tuhan. Sedangkan berbohong po orang tua orang so takut, apalagi berbohong pa Tuhan. Aduh, hati-hati. Jadi kalau masih ada yang suka jaga berdusta, mulai sekarang mari rubah kebiasaan itu, Kang, jadi kebiasaan yang baik. Sama dengan orang jaga bilang barang busuk biar mau tutup bagaimana tetap dapat cium. Sama dengan tadi tuh contohnya nak mandi, dia bilang biar kok nyak mandi, dia bilang mandi 5 kali kata 1 hari. Mar DP kenyataan DP bobo badan memang sangat luar biasa, Kang. Nah itu contoh tidak baik. Mari orang katakan apa adanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam torang kehidupan. Tuhan perlu kejujuran torang. Sedangkan torang saja soalnya ndak jujur pak orang lain, apalagi pak Tuhan. Jadi Tuhan mau melatih kita supaya orang itu jujur apa adanya, taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Pena, kita akan merespon dulu pembacaan firman Tuhan ini dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi dia sebentar ada 3 kata, yaitu marah, bohong, dan sombong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong,
Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari memberi persembahan dengan sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang memberi persembahan dengan sukacita. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, semua duduk diam, tenang. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dituntun lagi oleh Cipena. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Merasalah kami akan kehidupan kami yang sangat luar biasa, yang merupakan anugerah-Mu Tuhan. Lewat nafas hidup, kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan penyertaan yang sampai dengan detik ini kami nikmati bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi. Itu adalah hal terindah yang Kau beri buat kami Tuhan. Terima kasih kami telah diberi kesempatan untuk beribadah, beri kesempatan untuk baca, dengar firman dan memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Berdoa kami Tuhan Yesus, firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan bersama tadi, itu boleh ada di tanah hati kami yang baik, boleh bertumbuh dan berbuah dalam langkah hidup kami. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang masih dibentuk, biarlah kami semakin menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau, yang menjadikan firman-Mu adalah kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami telah beri persembahan, berkati persembahan kami ini Tuhan, agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden dari kolom 1 sampai kolom 22. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan dengan penuh sukacita, agar siap menjadi tangan-tangan yang menerima berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berdoa kami Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 22. Berkat sukacita damai sejahtera menjadi bagian kami semua Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus berkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, Tuhan Yesus pasti berkati kehidupan mereka dan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang belum sempat beribadah, Tuhan Yesus, Engkau sangat mengenal mereka. Kami percaya Engkau pasti akan mengetuk pintu hati mereka, agar di minggu-minggu yang akan mendatang boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kehidupan Jemaat Gemem Yarden Singkil Kampung Islam dari kolom 1 sampai kolom 22. Badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, para pendeta senantiasa Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri sebelum kita masuk dalam doa penutup. Kita angkat sebuah lagu tema Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Ya, mari kita keluar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita berenang dari samudra bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorakan haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, berkasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Kita angkat lagi lagu ini, Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Tuhan mengasihi Anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. sorak haleluya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita. Adik-adik dipersilakan duduk, dan selanjutnya informasi pelayanan akan disampaikan oleh Enci Penatua. Ya, sebelum masuk dalam informasi pelayanan, Encik mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik bersama dengan keluarga. Informasi pelayanan ibadah gereja anak minggu depan masih tetap dilaksanakan lewat video, dan untuk ibadah guru-guru sekolah minggu kita akan bertemu hari Jumat di gedung gereja pukul 7:30 malam. Demikian informasi pelayanan. Ya, dan sampai bertemu minggu depan. Shalom. Damai di hati.